seperti korek. Ini ya adalah partikel-partikel ini yang menyatu menjadi satu, memadat dan mewujud menjadi korek. Jadi partikel seperti itu yang menyatu dan mewujud, memadat, yang bentuknya seperti ini kita namai dengan korek. Partikel-partikel seperti itu yang menyatu, memadat, dan bentuknya seperti ini kita namai HP. Partikel-partikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya akan menjabarkan tentang partikel. Untuk melihat partikel seperti ini, para ilmuwan itu membutuhkan alat yang begitu luar biasa. Alatnya itu canggih-canggih. Tapi sebenarnya untuk melihat partikel ini, kita semua itu bisa. Untuk melihat partikel udara, kita semua itu bisa. Robert Einstein untuk meneliti seperti ini itu membutuhkan waktu berapa tahun, membutuhkan alat begitu banyak, menghabiskan biaya yang begitu luar biasa. Tapi sebenarnya kita pun bisa seperti para ilmuwan, karena ilmuwan itu memakai teleskop melihat angkasa. Ujung-ujungnya kan melihat ada partikel-partikel proton, elektron, partikel-partikel yang kecil-kecil itu. Sebenarnya kita itu bisa. Hanya saja kita itu tidak menyadari. Kita itu diberi mata. Ini melebihi dari teleskop, dari mikroskop. Ini buatan Tuhan, ciptaan Tuhan, lebih canggih dari alat apapun. Jadi manfaatkanlah mata kita dan lihatlah partikel-partikel udara itu dengan mata telanjang, tanpa alat. Jadi ini bukan hayalan, bukan hayalan. Kita bisa melihat isi di balik kekosongan ini. Oleh karena itu kan ada kata-katanya, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Jadi kita bisa melihat partikel-partikel di sekeliling kita ini. Ini partikel-partikel udara, energi, karena semua bentukannya itu dari energi, dari partikel-partikel itu. Caranya itu sangat sederhana, tanpa menggunakan alat apapun. Yang dibutuhkan hanyalah penglihatan mata dan kesadaran. Partikel-partikel itu akan sangat jelas terlihat. Dan ketika kita sudah melihat partikel-partikel itu, maka secara otomatis otak kita ini akan berkembang, akan mudah untuk memahami mungkin keilmuan-keilmuan yang hubungannya tentang spiritual, tentang alam semesta ini. Asal kita sudah bisa melihat partikel udara ini. Setelah kita bisa melihat partikel udara ini, kita akan paham tentang penciptaan kejadian makhluk. Seperti mungkin ada hantu di sana mewujud seperti ini, itu kita akan paham. Ternyata hantu itu adalah proyeksi dari pikiran kita sendiri. Jadi partikel-partikel ini itu sifatnya netral. Tapi partikel-partikel ini mengikuti pikiran kita, mengikuti rasa kita. Jadi mengikuti alam bawah sadar kita. Ketika kita mungkin pikiran ini dibayang-bayangi oleh hantu yang berwujud ABC, maka partikel-partikel ini akan menangkap radiasi dari pola pikir kita, dan partikel-partikel ini akan membentuk sesuai apa yang ada di alam bawah sadar kita.
energi, warna-warni dan sebagainya. Ya karena ini seperti korek. Ini ya adalah partikel-partikel ini yang menyatu menjadi satu, memadat dan mewujud menjadi korek. Jadi partikel seperti itu yang menyatu dan mewujud, memadat, yang bentuknya seperti ini kita namai dengan korek. Partikel-partikel seperti itu yang menyatu, memadat, dan bentuknya seperti ini kita namai HP. Partikel-partikel seperti ini menyatu, memadat, dan mewujud, ini disebut dengan pipa rokok. Sebenarnya semua yang berwujud ini ya dari partikel-partikel itu. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Jika kita belum paham, kosong seperti ini kita anggap kosong. Ini udara, kita anggap kosong. Tapi ketika kita sudah bisa melihatnya, kita tidak sendirian. Ada partikel berjuta-juta yang begitu banyak, yang selalu bergerak di sekeliling kita. Bahkan diri kita, raga kita itu partikel-partikel seperti itu. Entah itu namanya apa, tapi saya menyebutnya itu adalah partikel-partikel energi atau partikel udara. Terserah caranya untuk melihat seperti ini. Monggo panjenengan keluar rumah. Ini untuk latihan. Keluar rumah, lihat langit. Ketika kita melihat langit, apakah kita melihat ada titik-titik kecil yang begitu banyak, yang bergerak loncat-loncat tak beraturan? Jika kita melihatnya dengan kenetralan, maka partikel-partikel itu akan bening. Partikel-partikel itu, titik-titik itu akan bening. Tapi kita lihat lebih dalam lagi, itu akan membentuk warna-warna. Ada merah, ada pink, ada hitam, ada putih, ada macam-macam. Jadi coba jenengan sekarang keluar rumah, perhatikan ke langit. Kita lihat ke atas, lihat ke langit, tapi kita bukan melihat langitnya. Jadi di antara, mungkin seumpama ini langit, kita di sini. Di tengah-tengah ini kita akan melihat partikel-partikel yang begitu banyak, yang lompat ke sana ke sini, yang bergerak begitu cepat. Itulah partikel, itulah energi. Jadi partikel-partikel yang kecil-kecil seperti itu akan mengikuti pikiran kita. Ketika kita berkata, aku sedih, umpama seperti itu, partikel itu akan menggerombol, memadat, dan mewujud. Jadi kita akan dipenuhi oleh kesedihan. Tapi ketika kita berbicara, aku bahagia, aku penuh cinta, aku penuh kasih, dan sebagainya, partikel-partikel ini akan mewujud sesuai dengan apa yang kita pancarkan, yang kita katakan ini. Karena kata-kata seperti ini pun berenergi, ini pun berpartikel. Jadi sebenarnya semua orang itu bisa melihat partikel itu tanpa alat bantu, mungkin teleskop, mikroskop, dan sebagainya. Tidak. Cukup jenengan sekarang keluar rumah, lihat ke atas, amati di udara. Ada apa di udara? Kita akan melihat partikel-partikel yang kecil-kecil yang begitu banyak, jutaan bahkan miliaran partikel-partikel. Ya, itulah yang akan menghubungkan energi, karena itu akan memadat. Jadi partikel sejenis, mungkin ini partikel A kebaikan, ini partikel A kebaikan, ini akan bertemu, menyatu, membesar, dan ketika ini sudah sangat memadat akan mewujud. Alam semesta ini partikel-partikel itu, semua yang terwujud, semua yang berwujud ini, semua adalah partikel-partikel itu. Raga kita ya kumpulan partikel-partikel itu, entah berapa triliun partikel itu menyatu menjadi satu dalam raga. Seperti ini, entah berapa ribu partikel.
molekul-molekul itu memadat menjadi bentukan korek. Semua itu bentukannya adalah energi, adalah partikel-partikel seperti itu. Semua. Coba lihat saja. Lihat saja ke langit. Amatilah. Ini bukan hayalan, semua itu bisa. Bukan hayalan, tapi praktekkan saja. Lihat, ada partikel yang begitu banyak. Ya, itulah. Ketika kita sudah bisa melihat seperti itu, kita akan lebih mudah memahami. Mungkin keilmuan, spiritual, mungkin kita akan menjadi paham. Dalam Al-Quran kita disuruh untuk memperhatikan kejadian makhluk. Ya, nanti kita akan paham sendiri. Jadi, otak kita seolah-olah ini tercerahkan. Asal kita sudah bisa melihat partikel-partikel itu. Jadi coba lihat partikel-partikel itu. Dan ketika kita sudah bisa melihat partikel-partikel itu, maka kita akan tercerahkan. Kita bisa memahami kenapa ada mungkin hantu yang mewujud seperti itu. Kita bisa memahami kenapa kita di sini, orang lain di sana, kita memikirkan mereka, kok mereka merasakan sesuatu yang kita pikirkan, seperti telepati, seperti kita dibicarakan oleh orang lain, kita di sini berasa. Itu adalah tali partikel itu. Jadi partikel ini menyatu, sebenarnya ini berhubungan. Di sini, di sana, di angkasa, dimanapun, itu ya partikel itu. Dan partikel itu kecepatannya itu sangat luar biasa. Ini banter banget, mau dideleng dewek. Lihat sendiri, partikel-partikel yang begitu kecil, itu gerakannya itu begitu cepat. Gerakannya itu begitu cepat, tidak bisa diam. Oleh karena itu sifat energi itu selalu bergerak. Jadi kita harus selalu ada pergerakan. Dalam diri energi kita harus selalu ada pergerakan. Karena memang sifat energi itu atau partikel-partikel itu selalu bergerak. Bergerak tak beraturan. Mau lihat. Ketika sudah bisa melihat seperti itu, maka kita akan lebih mudah memahami. Kita akan tercerahkan. Ini ilmu seperti ini, itu jika menggunakan alat, wow, seperti Robert Einstein, menggunakan alat-alat yang begitu canggih. Tapi kita lupa, kita mempunyai raga ini yang lebih canggih dari alat apapun. Gunakanlah pemberian ilahi, anugerah ilahi ini, kita manfaatkan. Jadi kita akan paham, oh energinya seperti ini, oh seperti ini. Engkau, jika kita sudah melihat itu seperti itu, kita tonton penelitian-penelitian tentang molekul, tentang energi dan sebagainya, kita akan lebih mudah karena kita sudah melihatnya. Jadi sudah bukan permainan katanya, sudah bukan sekedar kata-katanya, tapi kita telah melihatnya dan kita melihat mungkin penjelasan tentang energi, penjelasan tentang partikel, atom, neutron dan sebagainya, kita akan lebih mudah untuk memahami karena kita telah melihatnya sendiri. Coba buktikan saja. Keluar rumah, lihat ke atas, amati ada pergerakan partikel-partikel yang begitu kecil. Dan ketika kita sudah melihat seperti itu, ya semua adalah partikel itu. Diri kita pun partikel seperti itu. Makanya ono mukso dan sebagainya, atau raga ini hancur lebur, ya raga ini akan menjadi partikel seperti itu lagi, akan menyatu lagi dengan semesta. Daripada bingung, praktekkan, buktikan tanpa menggunakan alat. Dan ini adalah keilmuan para ilmuwan. Tapi kita ya ilmuwan. Ilmu ngelantur. Ngelantur tapi teratur. Buktikan saja, jangan bicara jika belum melihatnya. Karena partikel-partikel itu
wis indah, monggo lihat saja sendiri. Lihat saja sendiri. Oke, mungkin itu dulu, ini ilmu yang jarang dibahas mungkin, tapi karena asal kita bisa memahami, bisa melihat partikel-partikel itu, kita itu akan lebih mudah untuk memahami keilmuan, memahami sesuatu yang sifatnya gaib dan sebagainya. Monggo lihat saja, semua itu dari seperti itu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.